Mengapa kok kita disyariatkan untuk mendendeng daging kurban? Ternyata hadis Rasulullah, karena berdasarkan wahyu. Jadi umat setelah zamannya, ketika kurban mula-mula tidak boleh menyimpan daging kurban. Tapi saat ini kita dibolehkan menyimpan daging kurban. Makanya ada istilah mendendeng daging di terik matahari. Tapi orang sekarang mungkin secara umum tidak telaten atau berat untuk mendendeng, menjemur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Innasa ni'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada saat ini, pada hari Tasyrik yang terakhir, kami berada di Dukuh Setumbal, Desa Juruk, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, telah mengadakan penyembelihan binatang kurban dengan jumlah 7 ekor kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini masih hari Tasyrik. Tasyrik ini artinya mendendeng daging atau menjemur daging di terik matahari. Jadi orang-orang yang menerima daging kurban ini dianjurkan untuk mendendeng dagingnya, menjemur dagingnya pada terik matahari. Itulah Tasyrik. Menurut Imam Nawawi, hari Tasyrik itu hari pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pada saat ini kaum muslimin tidak diperbolehkan berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Karena pada saat ini dikenal dengan nama hari makan dan minum. Jadi ulama mengatakan hari makan dan minum, kaum muslimin dan muslimah dianjurkan untuk makan dan minum, terutama makan daging dan segalanya yang telah ia dapat ketika Idul Kurban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari-hari Tasyrik ini kita masih diperkenankan untuk berkorban. Sebagaimana sabda Rasulullah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu ayamit tasyrik dabuhun. Pada hari-hari Tasyrik kita boleh membelih atau menyembelih. Jadi pada saat hari Tasyrik kita masih diperbolehkan menyembelih. Dan hari ini hari yang terakhir, hari Tasyrik yang terakhir untuk penyembelihan tahun ini. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, hari Tasyrik di lain kita dianjurkan untuk menyembelih binatang kurban, dianjurkan untuk makan dan minum, dan kita dilarang berpuasa. Kita juga dianjurkan untuk banyak bertakbir, banyak berzikir, mengagungkan asma Allah, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan, dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Dengan berkorban, maka kita menjadi semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena korban dari kata koroba yang berarti dekat atau mendekat.
Sehingga dengan berkorban diharapkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita saksikan pada saat ini masih ada penyembelihan binatang kurban yang luar biasa dari masyarakat Desa Njuruk yang luar biasa ini. Dengan semangat yang luar biasa, dengan ghiroh yang tinggi, mereka berkurban karena Allah. Mereka melaksanakan perintah Allah, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar innasa ni'aka wal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kausar. Jadi masyarakat Desa Njuruk, Dukuh Setumbal ini, Kecamatan Soko, telah melaksanakan perintah Allah di hari Tasyrik ini, di mana pada hari Tasyrik kita masih diperbolehkan untuk melaksanakan kurban. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mengapa kok kita disyariatkan untuk mendendeng daging kurban? Ternyata hadis Rasulullah, karena berdasarkan wahyu, jadi umat setelah zamannya, ketika kurban mula-mula tidak boleh menyimpan daging kurban, tapi saat ini kita dibolehkan menyimpan daging kurban. Makanya ada istilah mendendeng daging di terik matahari. Tapi orang sekarang mungkin secara umum tidak telaten atau berat untuk mendendeng, menjemur, ya. Tapi karena sudah beda zaman, jadi sekarang ikan atau daging itu lebih banyak dimasukkan ke dalam kulkas. Dan bahkan kita lihat ada yang sampai, dari informasi yang saya peroleh, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan nggak habis-habis karena saking banyaknya daging yang telah ia peroleh. Namun tidak apa-apa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selama tetangga kanan kiri kita, sanak kerabat kita, semuanya sudah pada mendapat bagian dan bisa merasakan nikmatnya daging kurban, kita menyimpan tetap diperbolehkan. Makanya tetap kita juga harus berpikir, apakah tetangga kita, saudara kita, semua sudah mendapat bagian daging kurban. Inilah luar biasanya syariat Allah. Jadi daging kurban yang dibagikan dari sohibul kurban yang telah ikhlas dan ridho, ini menjadi sebuah tambahan gizi bagi masyarakat yang luar biasa dimanapun. Dan ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat berdampak luar biasa bagi masyarakat, bagi kelompok lingkungan di mana ia telah berkorban dan dia merasakan nikmatnya daging kurban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah syariat kurban, syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan selanjutnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan berkorban. Kalau di Indonesia umumnya kambing atau lembu. Subhanallah, sangat meriah kurban-kurban tahun ini. Semoga apa yang dikorbankan oleh para sohibul kurban pada Dzulhijjah tahun ini, Allah meridhoinya, Allah menerimanya, dan Allah akan memberikan rahmat dan nikmatnya kepada para sohibul kurban dan orang-orang yang menerima faidah dari kurban ini. Semoga Allah memberikan sehat dan kuat sehingga lebih semangat lagi dan lebih kuat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah pesan hari tasyrik yang terakhir pada Dzulhijjah tahun ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu mendapat nikmat dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi yang NO, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan bagi yang Muhammadiyah, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NO, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.